Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Iman Listiani dengan NIM 202017116 ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Ajaran Taman Siswa Tetap Mantap-Mantap, Kesadaran Perpajakan, Pemahaman Hak dan Kewajiban Perpajakan, dan Pemahaman tentang Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Latar belakang pada penelitian ini adalah fenomena rendahnya kepatuhan perpajakan yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi seperti kurangnya pemahaman individu mengenai sanksi perpajakan, kurangnya kesadaran wajib pajak, serta rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakan. Di Indonesia sendiri, kasus kepatuhan wajib pajak ini justru menurun terutama selama pandemi. Realisasi penyampaian SPT tahunan per 1 Mei 2020 menurut data DJP hanya sekitar 10,97 juta wajib pajak. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 12,11 juta wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan. Menurut data dari Kementerian Keuangan pada tahun 2019, ada sekitar 42 juta jiwa yang tercatat sebagai wajib pajak, sedangkan pada tahun yang sama, tingkat kepatuhan hanya sekitar 67,47%, masih jauh dari harapan pemerintah. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian. Yang pertama, apakah ajaran taman siswa tetap mantap-mantap dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Yang kedua, apakah kesadaran perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Yang ketiga, apakah pemahaman hak dan kewajiban perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Yang keempat, apakah pemahaman tentang sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh positif ajaran taman siswa tetap mantap-mantap terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh positif kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh positif pemahaman hak dan kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh positif pemahaman sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, grand teori. Grand teori dalam penelitian ini menggunakan teori atribusi. Menurut Carlina dan Etika 2021 menyatakan bahwa teori atribusi merupakan individu yang mengamati perilaku seseorang. Individu tersebut mencoba menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Menurut Heidegger, teori atribusi dibagi menjadi dua. Yang pertama, atribusi internal atau atribusi disposisional, yaitu tingkah laku seseorang yang berasal dari dalam diri yang disebabkan oleh sifat atau disposisi. Yang kedua, atribusi eksternal atau atribusi lingkungan, yaitu tingkah laku seseorang yang dipengaruhi oleh situasi, lingkungan, tempat, atau di luar orang yang bersangkutan. Selanjutnya, ajaran taman siswa tetap mantap-mantap. Menurut Febrianti 2021, tetap berarti ketetapan pikiran serta memiliki komitmen yang selaras dengan nilai-nilai sosial. Mantap berarti setia dan taat dengan asas perjuangan. Seseorang dengan pendidikan baik akan jauh terarah dan jelas dalam menjalankan kehidupannya. Antep berarti sikap yang tidak mudah dihalangi dan dihambat orang lain. Orang yang bersikap antep biasanya memiliki keteguhan hati sebagai manusia, baik secara personal maupun berkelompok. Selanjutnya, kesadaran perpajakan. Menurut Wardani dan Rumiatun 2017, kesadaran wajib pajak adalah tindakan itikat baik seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan hati nurani yang ikhlas, sehingga semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka pemahaman serta pelaksanaan kewajiban perpajakan juga ikut naik yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, pemahaman hak dan kewajiban perpajakan. Menurut Kotrotulnada 2022, hak wajib pajak merupakan hak untuk mendapatkan pelayanan serta perlindungan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan ketentuan perpajakan. Sedangkan kewajiban wajib pajak merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak. Selanjutnya, pemahaman sanksi perpajakan. Menurut Wijaya 2022, sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan digunakan untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, ajaran taman siswa tetap mantap-mantap berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Yang ketiga, pemahaman hak dan kewajiban perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang keempat, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan teknik analisis data regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner secara online. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Selanjutnya, gambaran umum penelitian. Penelitian ini menggunakan 100 orang sebagai responden. Alasannya agar penelitian lebih terarah dan terfokus. Penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak di Kabupaten Gunung Kidul. Kuesioner disebar mulai Februari sampai Mei 2024 melalui aplikasi WhatsApp dan Instagram. Dalam uji kualitas data penelitian ini, semua pertanyaan valid dan reliable. Dalam uji asumsi klasik, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seluruh data berdistribusi normal serta tidak terdapat multikoliniaritas dan tidak terdapat heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama adalah uji fit model atau uji F. Berdasarkan pengujian tersebut, model dikatakan fit. Selanjutnya, uji koefisien determinasi atau uji R. Dapat diketahui nilai adjusted R-square sebesar 0,506 atau 50,6%. Perolehan ini menyatakan apabila masih ada aspek lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu 49,4% yang tidak dapat dijangkau dalam penelitian ini. Selanjutnya, uji parsial atau uji T. Hipotesis pertama diperoleh T hitung sebesar 3,667 lebih besar dari T tabel sebesar 1,660 dengan signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti hipotesis pertama diterima. Yang kedua, hipotesis kedua diperoleh nilai T hitung sebesar 5,333 lebih besar dari T tabel 1,660 dengan signifikansi 0,000 lebih besar dari 0,05. Artinya H2 diterima. Yang ketiga, hipotesis ketiga diperoleh nilai T hitung 3,627 lebih besar dari T tabel 1,660 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya hipotesis ketiga diterima. Hipotesis 4 diperoleh nilai T hitung 3,627 lebih besar dari T tabel 1,660 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya H4 diterima. Selanjutnya, pembahasan. Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa ajaran taman siswa tetap mantap-mantap berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hasil pengujian hipotesis 2 menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pemahaman hak dan kewajiban perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hasil pengujian hipotesis 4 menyatakan bahwa pemahaman sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Selanjutnya, simpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa ajaran taman siswa tetap mantap-mantap berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman hak dan kewajiban perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan pemahaman sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.